Dapodik. Dan kemarin saya coba klik di P3 teknis. Nah, di P3 teknis itu bisa masuk saya, Pak. Dan di formasi itu langsung ada khusus. Nah, saya coba-coba klik pilih khusus dan langsung data saya ada di situ tertera instansi mana saya ngajar guru IPS. Apakah boleh saya lanjut ikut P3 teknis, Pak? Baik, Bu. Jadi yang pertama, di pendataan database, di database BKN, pian terdata sebagai guru bulah Sebagai guru, Pak. Guru tinggi. IPS. Tinggi. Nah, jadi mohon maaf Bu, jadi untuk teknis, sebenarnya ini kan kami sedang pemetaan nih untuk tenaga teknis, di mana saja orang-orang eh, apa Oke lah. calon peserta dari tenaga teknis. Nah, ini sedang dipetakan oleh Dinas Pendidikan. Kalau di pendataan database, pian itu justru masuknya guru, seyogyanya pian harus mendaftar guru juga, Bu. Tinggi. Karena pian berada di luar pemetaan. Karena antara guru dan teknis ini dua bidang yang menanganinya berbeda. Ini pian ada harusnya di bidang PTK, ya. Oke, Pak. Jadi eh, agak sulit nih Bu, karena harusnya lah, ini ulun mohon maaf kalau ulun mungkin ada tersalah sambat. Dari BKN itu sebenarnya dengan tegas tidak mau mengakomodir guru swasta. Terlebih lagi guru swasta yang digaji oleh Pemda. Bagi BKN itu adalah sebuah eh, hal yang salah dan tidak benar, Bapak Ibu. Ya, jadi ulun mohon maaf benar. Intinya, kalau pian di database itu terdata sebagai guru, silahkan pian coba daftar saja sebagai guru. Ya, jadi kalau pian di database terdata sebagai guru, pian daftar saja sebagai guru. Jangan pian daftar ke teknis, apalagi ke dinas lain. Kenapa? Karena di dinas lain pun sudah memetakan nih calon pelamarnya siapa saja. Jadi kami yang ada di Tanah Bumbu ini eh, menghindari pelamar itu berebut formasi, terutama tenaga teknis yang ada dinas di dinas-dinas. Jadi jangan sampai pian mau mendaftar teknis tapi ke dinas lain. Nah, kalau memang pian tidak bisa melamar sebagai guru, nah itu tadi ini harus dipetakan kembali Bu. Jadi kalau memang ternyata nanti sampai hari terakhir pian memang mau mendaftar sebagai teknis, silahkan melamar di teknis yang ada di dinas pendidikan. Jangan mendaftar teknis yang ada di dinas lain. Geng, Pak, geng. Karena Iya. di swasta teman saya PTT 3 orang, ada yang linier 2 orang, tapi nggak bisa juga masuk P3 K guru, mungkin karena nggak dapodik, Pak ya. Iya, betul Bu. Jadi kalau pian terdata di Dapodik, mohon kiranya bisa mendaftar di apa kalau pian ternyata terdata sebagai guru, mohon kiranya pian mendaftarnya guru juga. Begitu Bu. Solusi saya ini kalau mau lanjut ke teknis harus di dinas pendidikan. Nggih Bu, betul Bu, harus di Dinas Pendidikan. Geng, Pak. Terima kasih banyak Pak atas informasinya. Nggih, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak kedengaran Pak suara Pian. Mohon maaf Bu. Oke, jadi eh,
ini Bu, bagi Bapak Ibu, nah ini yang diperbolehkan tuh seperti ini Bu. Ketika di database, Bapak Ibu itu terdatanya, ketika masih di database ya, di database itu terdata sebagai teknis, tenaga teknis. Kemudian sekarang Bapak Ibu sudah punya pendidikan yang bisa digunakan untuk menjadi guru, dan juga di Dapodiknya terdata sebagai guru, silahkan pian melamar sebagai guru juga. Ya, jadi kada perlu pian mengarasi untuk ke teknis karena pian ada kesempatan di mendaftar di guru. Seperti itu, Bu. Nah, jadi kalau pian walaupun di pendataan itu terdata sebagai teknis, tapi punya kualifikasi pendidikan sebagai guru, silahkan pian mendaftar sebagai guru. Asalkan itu tadi di Dapodiknya juga pian terdata sebagai guru. Oke, selanjutnya atas nama Ibu Siti Hamdana, silakan Bu. Siti Hamdana, Ibu. Oke, selanjutnya atas nama Tias Budi dari SMPN 2 Karang Bintang. Silahkan. Karang Bintang tidak ada ya. Oke. Kemudian Ibu Kristiana Purwaningsih, silahkan Bu. Ya, ya Pak. Mau tanya, Ibu. ini di sekolahan ulun kan di SD itu ada teman ulun yang Sidin tuh mengajar guru agama Kristen. Oke. Kemudian Sidin tuh terpanggil, data Sidin tuh ada di database. Nah, semalam tuh ulun mau olahkan Sidin SSCN-nya. Ternyata di situ dilihat ijazah Sidin itu di Dapodik itu SMA. Sedangkan Sidin kan seharusnya untuk formasi guru agama itu adalah S1. Nah, pertanyaan ulun itu kayak apa yo? Adakah solusi untuk masalah kayak Sidin itu? Karena kan Sidin sudah terpanggil, maksudnya ada di database, akan tetapi ijazah Sidin itu yang tidak memenuhi persyaratan. Apakah ada kebijakan dari pemerintah, dari dinas tempat gitu, nah Pak? Kemudian yang kedua, Boleh ulun jawab langsung dulu Bulah, biar ulun. oh ya siap Pak. Nggih, Sidin ini apakah sudah S1 sesuai dengan yang mau dilamar Sidin, S1 agama Kristen? Tidak Pak, Sidin tidak melanjutkan studi Sidin, jadi Nggih. hanya hanya SMA. Kemarin tuh katanya Nggih. ada ijazah Sidin itu ijazah D3 tata buku gitu nah Pak. Akan tetapi ijazah itu pun habis terbakar ketika kejadian kerusuhan di Sampit. Jadi beliau itu hanya minta surat keterangan dari kampus Sidin. Nah, jadi itu yang kayaknya jadi kendala untuk Sidin gitu nah Pak. Cuma kan kami di sekolah itu hanya kayaknya menyayangkan padahal Sidin kan masuk dalam database. Iya. Tapi Sidin kok nggak bisa, mungkin lah kita kan tahu ibaratnya tidak bisa melanjut nih ke tahap berikutnya gitu. Nah, kalau dilihat dari masa kerja Sidin itu kurang lebih 2 tahun lagi lah Pak untuk masa kerja sebelum Sidin pensiun kayak gitu. Nggih, Bu. Jadi kayak Pak. Nah, jadi mohon maaf sekali Bulah, jadi yang menentukan itu bukan kami. Jadi itu semuanya dari aplikasi. Ketika aplikasi tidak memperbolehkan beliau mendaftar, nah sudah itu ketentuannya memang dari aplikasi. Begitu Bu, karena itu tadi bahkan kualifikasi pendidikan SLTA itu tidak boleh mengajar guru. Ya, gitu. Berarti solusinya tidak ada Nggak Pak, ada. memang tidak bisa Nggih. ikut. Berarti nggak bisa lanjut lah Sidin nih. Nggak bisa Bu. Oh Jadi iya. memang mau lanjut, mungkin harus ke teknis, tapi itu tadi di teknis ini sudah dipetakan Bu orang-orangnya siapa saja. Nah, kalau beliau memang
memang mau ikut di teknis, ini perlu koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Pendidikan di Kasubag Umpeknya, Bu. Tinggi semalam tuh Pak ulun cobakan juga kalau mau klikkan di teknis, ternyata Nggih. memang tidak bisa. Ada data sidin tuh cuma adanya di bagian apa? Di guru, teknis guru. Nah, Ya. kayak gitu Pak. Berarti kayak apa Pak anunya ini ulun stop aja kah? Tidak usah saya lanjutkan kah yang SSCN-nya bagaimana? Iya, Bu, karena kalau memang tidak bisa berarti tidak usah lanjut aja, Bu. Oh gitulah Pak. Nggih, pertanyaan berikutnya. Nggih. Di sini kan ada unggah nanti upload SK ya Pak. SK itu SK awal dan SK akhir. Nggak ada, Kalau Bu. misalnya enggak ada kah? Nggak ada. Ini teman saya ada ikut bertanya, katanya coba tanyakan karena di situ katanya ada input SK. Temannya itu ada yang dari 2004 sampai sekarang. Apakah SK itu dari awal 2004, 2005, 6 sampai 2024 atau hanya awal dan akhir saja? Nggih, Bu. Jadi itu mungkin maksudnya adalah di riwayat pekerjaan ya, Bapak Ibu ya. Jadi riwayat pekerjaan boleh dikosongkan, boleh tidak diisi. Nah, jadi tidak perlu. Nggih. Yang penting itu tadi kalau ternyata di aplikasi meminta surat keterangan bekerja, silakan dibuat surat keterangan bekerjanya ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Oke. Berarti kada apa-apa Pak lah, kada usah dimasukkan saja. Nggih, dikosongkan saja, tidak masalah untuk riwayat pendidikan. Riwayat pekerjaan maksud saya. Ya, oke. Nggih. Iya, makasih Pak. Itu saja dari saya. Nggih, sama-sama Bu. Oke, kita coba lanjut lagi ke Ibu Nur Hasanah. Silahkan Bu Nur Hasanah. Belum ada suaranya, Bu. Sudah. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Nggih. Ulun ini kan masuk database, sedangkan di situ jabatannya guru. Tapi ijazah saya masih aliyah, Desember nanti baru S1. Di Dapodik juga guru Pak. Nggih. Itu aja. Nggih. Apakah saya bisa melamar jadi guru? Nggak bisa, Bu. Jadi memang sudah ketentuannya sudah dijelaskan, Bu ya, tadi kalau Bapak Ibu bisa melamar guru, ya itu bisa, semuanya tuh bisa melamar sebagai guru, asalkan kualifikasi pendidikannya sesuai. Jadi kalau pian merasa kualifikasi pendidikan pian tidak sesuai, nah dan tidak muncul formasi pian, berarti memang tidak bisa melamar sebagai guru. Itu aja, Bu. Oh iya, terima kasih Pak. Nggih, sama-sama Bu. Atas nama Tias Budi dari SMP 2 Karang Bintang, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Mohon izin Bapak. Nggih. Saya mau bertanya, ini ulun kan masuk ke database guru. Kemudian di kemarin di info GTK ulun berubah sudah Pak menjadi ke tenaga administrasi. Nggih. Itu gimana itu Pak? Apakah saya lanjut daftar ke guru kah atau ke teknis? Nggih. Tapi di Dapodik pian terdatanya sebagai apa sekarang, Bu? Sebagai tenaga administrasi, karena menyesuaikan dengan SK 2 tahun terakhir. Dari SK saya berubah menjadi pengadministrasi umum. Sebelumnya pian waktu pendataan itu terdatanya guru belah. Nah, jadi sama Bu kasusnya, untuk kasus seperti pian. Sebenarnya ini sudah saya sampaikan kemarin di hari Sabtu di Dinas Pendidikan. Jadi ada kemarin acara di mana itu ada Pak Hairan, Kasubag Umum dan Kepegawaian, itu memetakan pegawai yang namanya itu ada di teknis, bukan di guru. Yang namanya ada di teknis untuk dipetakan, untuk diketahui siapa saja nanti pelamarnya untuk
jabatan administrasi. Itu dari yang pendidikannya SLTA sampai yang pendidikannya S1. Itu dipetakan oleh Pak Hairan di Dinas Pendidikan. Dengan catatan yang namanya itu ada di tenaga teknis ketika pendataan. Yang namanya ada di guru ketika pendataan dan sekarang ternyata justru malah jadi tenaga teknis. Nah, itu di luar dari ranahnya Pak Hairan. Dan yang pasti, Bu, kalaupun pian memang mau ikut mendaftar menjadi P3K, pian harus masuk harus dipetakan dulu oleh bidang PTK. Kalau pian ternyata tidak bisa nih melamar sebagai guru, harus bisa melamar sebagai teknis, pian harus dipetakan oleh bidang PTK. Kalau TK dan SMP ada di tempat Bu Rara, kalau SD ada di tempat Pak Adam. Nah, jadi silakan pian pilih. Berarti nanti ini ulun mengkonfirmasi dulu lah untuk Bu Rara itu, Pak. Nggih, bisa Bu, pian konfirmasi dulu. Jadi biar nanti dipetakan juga sama Bu Rara. Itu. Nggih. Ya. Nggih, sama-sama Bu. Waalaikumsalam. Nggih, Pak, atas nama Pak Agus Budiono. Nggih Pak, silakan Pak, dibuka mic-nya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, nggih Pak. Ini ulun bertakun Pak, ulun dari SDN 2 Kersikuti Pak, 4 tahun. Nggih. Ulun ijazahnya kan D2 PGSD Pak. Nggih. Nah, sementara ini kan ulun masih kuliah nih. Nggih. Ya, tinggal tugas akhir aja lagi yang digawi. Nah, ulun apakah ulun ini bisa mengikuti P3K dengan ijazah D2? Sedangkan di Dapodiknya itu kan status ulun guru Pak. Nggih. Nah, kalau bisa itu kayak apa langkahnya? Kalau misalnya kada bisa, kawakah ulun mumpati yang P3K yang kayak administrasi itu kayak itu nah. Nggih. Dari hal tersebut malah pertama itu tadi sudah ulun jelaskan kalau pian pelamar guru, pian harus sesuai dulu pendidikannya dengan kualifikasi pendidikan untuk menduduki jabatan guru. Nah, jadi pian baca aja surat edaran dari Kemendikbudristek itu apakah bisa D2 pian tadi itu melamar sebagai guru. Nah, kalau kada bisa artinya kada bisa Pak melamar sebagai guru. Nah, itu yang pertama. Oke, selanjutnya pian hendak menyebelah nih karena kada bisa melamar guru, pian hendak menyebelah ke teknis. Ya kada palah. Nggih. Nggih, padahal pian sebelumnya di database pun terdata sebagai guru. Nggih. Nah, nggih, kasusnya sama seperti Ibu tadi lah. Jadi silakan dipetakan dulu ke Dinas Pendidikan palah, mungkin sama kalau SD sama Pak Adam berarti. Nggih, sama Pak Adam. Nggih. Pak Adam Pak lah. Nggih. Jadi ulun harus menemui Pak Adam lah Pak, gitu kan Pak ceritanya. Nah, terserah pian mau menemui kah atau mau menghubungi kah, silakan. Oke, jadi kalau misalnya hendak pindah misalnya ke teknis, berarti harus menghubungi Pak Adam gitulah. Nggih, bujur. Itu pun sebenarnya ini Pak, karena di teknis ini kan sedang dipetakan oleh Pak Hairan. Itu pun kalau seandainya kami masih belum tahu nanti maunya keputusannya Dinas Pendidikan mau seperti apa. Apakah disuruh berabut, nah, ataukah disuruh mempaskan saja jumlah pelamarnya dengan formasi, ini yang kami masih belum tahu. Kalau ternyata memang disuruh berabut, ya itu nanti keputusannya Dinas Pendidikan. Yang penting, kalaupun memang mau berabut, pian menggunakan ijazah SLTA pian untuk melamar ke ranahnya Dinas Pendidikan saja. Mohon untuk tidak melamar ke dinas lain. Jadi wajib di Dinas Pendidikan saja. Oh, jadi kalau misalnya untuk ke teknis berarti ijazah D2-nya kada pakai malah, berarti harus pakai ijazah SMA lah. Iya. Oh, jadi D2-nya itu dihilangkan, berarti pakai SMA. Iya. Nggih. Tadi ke wadah siapa tadi Pak? Betakunnya Pak Adam lah. Pak Adam. Oh, nggih. Jadi ulun betakun Pak, siapa tahu ibaratnya kan kalau misalnya kan ke sekolah, berarti harus melanjutkan ke S1-nya. Karena kan di Dapodiknya ulun kan guru statusnya. Nah, nyata ke teknis ibaratnya
kayak apa langkahnya jarupkan tadi kalau ada padam kena ulun tak penekanan padam gitu nah amunnya kawa Nggih. juga Nggih. Nggih. Tapi kalaupun pian memang kalau seandainya ternyata ke teknisnya penuh Pak, ya mungkin mau kada mau. Nah, itu tadi keputusannya dari Dinas Pendidikan sendiri, Pak. Maunya seperti apa? Apakah mau memperebutkan kah atau kadakah? Karena ya, Dinas Pendidikan juga harus memikirkan non ASN yang ada di dalam kantornya sendiri. Nah, Oh, nggih. karena Berarti nanti kalau nggih, berarti kalau ke teknis kena berarti ijazah SMA seandainya kau berarti ijazah SMA yang dipakai lah. ya Pak. Nggih, nggih. Terima kasih Pak lah informasinya. Nggih. Nggih. Waalaikumsalam. Ibu Siti Hamdana. Inggih, Pak. Kedengaran, Pak? Nggih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Izin Pak bertanya, kami dari sekolah swasta mau bertanya, apakah pendaftaran P3K ini Pak, penempatannya apakah dikembalikan ke masing-masing sekolah? Yang kedua Pak, karena saya mewakilkan teman kami Pak, usianya sudah umur 58 tahun. Apakah kalau dia tidak mendaftar P3K, apakah ini PTT-nya Pak dihilangkan atau Nggih, seperti yang apa Pak? pertama tadi pian pelamar sekolah swasta kan Bu? Nggih, dari sekolah swasta Pak. Cara kebetulan Pak kami masuk dalam THK 2 Pak. Oh, pian THK 2. Nggih. Oh, nggih. Jadi kalau THK jadi tidak bisa di sekolah swasta, bulah pian harus mengajar di sekolah negeri. Nggih, jadi kada bisa meminta untuk ditempatkan di sekolah swasta karena di sistem itu tidak mengakomodir nama dari sekolah swasta, jadi hanya sekolah negeri saja. Kemudian yang kedua, yang usianya 58 tahun, kalau untuk pelamar guru masih bisa melamar. Kalau ternyata yang bersangkutan tidak masuk database, ya intinya tidak bisa melamar menjadi P3K guru di tahun sekarang, masalah diberhentikan atau tidaknya itu nanti akan dikembalikan ke Dinas Pendidikan yang menggaji bulah, jadi bukan ranah ulun. Nggih, yang maksudnya ini Pak, kalau misalnya karena melihat dari usianya Pak, bila dia tidak mendaftar P3K, ini kan cara kebetulan dia masuk PTT Pak. Maksudnya di sini Pak, kalau misalnya dia tidak mendaftar P3K, apakah ini PTT-nya masih berjalan apa tidak Pak? Perihal 58 tahun itu masih bisa untuk melamar formasi guru lah, karena sesuai ketentuan itu 1 tahun sebelum masa pensiun. Kalau guru itu pensiunnya di 59, jadi mohon maaf, kalau di guru itu pensiunnya di umur 60 tahun. Jadi usia maksimalnya 59 tahun, tidak boleh lebih 1 hari. Nah, jadi kalau masih di bawah 59 tahun, mestinya masih bisa untuk mendaftar. Kalaupun beliau ternyata kada lulus, apakah masih lanjut PTT-nya, itu nanti tergantung dari Dinas Pendidikan. Nah, jadi bukan ranah ulun. Oke. Oke, satu lagi Pak, kalau misalnya ini pendaftaran P3K Pak, apakah ini ada gambarannya ditempatkan di mana saja Pak? Apakah sesuai dengan domisili atau seperti apa Pak? Kalau perihal tersebut nanti Dinas Pendidikan yang menentukan Bu, bukan ranah kami di BKPSDM. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya rasa sudah cukup Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendengarkan dari awal hingga selesai. Mohon maaf jika ulun ada salah-salah kata ataupun ada perkataan ulun yang kadang menyenangkan di pian. Ulun mohon maaf. Semoga dengan Apa sih kayaknya Pak? Ibu. Inggih, tadi kelupaan Pak untuk poin 10 poin tadi apa saja Pak? Tambahan poinnya Pak. Kan sudah kami sebarkan itu Bu. Perihal sudah 10 poin. Sudah saya kirim
ke ULWK, kemudian sudah saya kirim juga ke ya sudah di ULWK mestinya sudah tersebar Bu. Nanti pian Oke. coba tanyakan lagi Bu lah. Oke, siap. Ya, terima kasih banyak Pak. Iya, Waalaikumsalam. sama-sama Bu. Waalaikumsalam. Izin satu lagi Pak. Pak, Assalamualaikum. Mau nanya lagi Pak, satu ini Pak. Silakan Pak Rusmeri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ini Pak ulun tanyakan yang masalah P semalam itu yang di 2023 itu apakah nanti prioritas atau kan ulun termasuk juga yang masuk database juga Pak. Kemarin juga masuk juga di P passing grade juga tapi tidak ada penempatan. Nah, gimana itu Pak antara duanya database dengan? Coba minta tolong Pak untuk kirim nick pian di kolom chat Pak. Tadi kami sudah tanyakan ke BKN, jadi BKN itu minta nomor nicknya dulu. Jadi coba minta tolong kalau mau memang ini kita coba bantu cekkan dulu ke BKN Pak. Kirim aja nick KTP pian di chat. Oh di chat. Nicknya lah Pak. Nggih, sama nomor handphone pian mungkin Pak. Jadi mungkin nggih. nanti bisa kami menghubungi. Sudah Pak. Oke. Oke Pak. Sebentar. Oke. Oke Pak, ini kami tampung dulu Pak lah. Mungkin nanti perihal ini kami coba hubungi pian lagi. Oke Pak. Ada lagi Pak? Iya, terima kasih Pak. Nah, itu aja Pak. Oke, baik Pak. Ini nicknya betul Pak lah? Ngetiknya sudah lah? Sama nomor handphonenya yang penting bisa di WA Pak. Pak, ini mau bertanya ada dari kepala sekolah. Iya Bu. Jadi saya mewakili guru PTT. Sudah saya kepala sekolah bahwa tidak bisa melanjutkan ke teknis. Jadi apakah PTT itu akan dihapus P3K Pak? Nah, jadi perihal tersebut bukan ranah ulun yang menjawab bulah. Jadi kalau pian kada ikut P3K sekarang, apakah pian akan diberhentikan dari PTT atau tidak? Nah, itu bukan ranah ulun, itu sudah melebihi dari kapasitas Zoom kita hari ini, karena ini sebenarnya ranahnya hanya bimbingan teknis saja bulah, penyusunan berkas. Jadi sebenarnya diharapkan yang mengikuti ini adalah memang orang-orang yang sudah bisa mengikuti dan tinggal menyusun berkas saja. Nah, jadi ini Pak, terima kasih banyak informasinya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan hari ini. Sekali lagi ulun mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ataupun kalimat ulun yang kurang menyenangkan didengar. Recording stopped. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Ibu sama-sama.